Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyawan, NPM 2113010048. Pada video saya kali ini, saya akan membuat video gulma terdapat pada tanaman jagung. Pada tanaman jagung ini kita akan melihat gulma dalam skala 1x1 hektar. Lokasinya ini berada di Kecamatan Marendal. Dalam skala 1 hektar ini terdapat beberapa gulma, yaitu gulma rerumputan dan gulma teki-tekian. Di sini banyak gulma rumput kawatan atau suket giring, gulma kelangan, rumput teki-tekian ini banyak juga. Gulma rerumputan ini termasuk dalam familia Granaceae, Graminia, Poaceae. Inilah gulma rumputan yang memiliki batang bulat, agak pipih dan berongga, berdaunnya soliter. Baru itu dia daunnya bentuk garis-garis atau linear. Lidah daunnya ini biasanya berbentuk garis dan pelepah dan helai jagung, helai daun. Di sini terdapat inilah gulma rumputan. Baru adapun gulma ini adalah ini gulma kawatan atau suket giring. Ada juga di sini kayak teki-tekian, rumput teki-teki yang termasuk berdaun lebar, termasuk dalam dicotyledon atau Petripodiptia, dan memiliki tulang dan bentuk jala. Gulma ini terdapat pada banyak tanaman jagung. Ini adalah termasuk gulma kelangan atau bahasa Latin Elaenis indica. Adapun dengan cara pengendaliannya, yang pertama itu mencabutnya sebelum berbunga. Gulma-gulma ini mencabut sebelum bunga. Adapun dengan cara penyemprotan menggunakan herbisida pertanaman. Gulma ini adapun alat-alat dengan ini ada cara mekanis. Ada juga cara mekanis, yaitu dengan membabatnya atau dengan alat penyiang itu. Ada juga dengan cara kita mencabutnya saja. Kalau herbisida itu dengan menggunakan paraquat, linokuron, carborum, dan diiorun. Dari beberapa gulma ini, di sini terdapat lebih banyak rumput teki-tekian, itu sekitar 60%, dan rumput gulma kelangan itu sekitar 20%, dan 30% itu kayak rerumputan. Adapun kelemahan pada gulma tersebut ini, apabila kelemahannya itu apabila tanahnya kering itu, gulma ini akan sulit tumbuh. Dia gampang beradaptasi ini
atau tumbuhnya itu apabila tanahnya itu lembab, baru terdapat banyak unsur hara juga. Selanjutnya itu adalah di perkebunan ubi. Perkebunan ladang ubi ini terdapat di Kecamatan Deli Tua, Desa Mekarsari. Selanjutnya di sini terdapat gulma Mimosa indica, Mimosa invisa, atau di sini dengan babadotan, atau bahasa latinnya dengan Agretum conjoides. Di sini hanya terdapat pada 2 gulma pada tanaman ubi. Gulma yang dikenal dengan babadotan ini merupakan gulma berbatang tegak. Gulma ini mencapai tinggi 1 meter, batangnya itu giling. Selanjutnya daunnya itu berselang-seling, bundar lonjong hingga menyerupai belah ketupat, dan ujungnya itu meruncing-runcing. Selanjutnya itu dia ini kedua permukaan ininya itu ujung ini berambut. Gulma ini banyak ditemukan di perkebunan atau ladang pertanian kita di daratan rendah. Tanaman ini berbunga sepanjang masa dan mudah tersebar dan mudah juga dialiri air. Makanya apabila gulma-gulma ini terlambat mengendalikan, gulma ini cukup merugikan. Ada juga cara pengendaliannya itu. Pengendalian gulma ini ada secara mekanis. Cara mekanis itu mencabutnya aja atau membakar. Mencabutnya ini sebaiknya dilakukan sebelum membentuk biji. Dia ini sebelum membentuk biji kita mulai mencabutnya. Selanjutnya itu Mimosa invisa. Gulma ini Gulma ini berupa semak-semak yang cepat bertumbuh. Percambangannya itu menyudut hingga berkayu. Apabila sudah tua melilit, dia akan melilit di tanaman mencapai 2-6 meter. Daunnya ini majemuk. Bisa kita lihat. Panjangnya ini 4 sampai 6 cm. Bunga ini berwarna pink. Bunganya bisa berwarna pink. Polongnya rata-rata berisi 4 biji. Dia agak keceplotan merok ini. Baru dia cara alami dia adalah tanaman Asia Tenggara. Mimosa invisa ini melipat daun apabila disentuh. Bisa kita lihat. Tetapi tidak sensitif. Daunnya akan melipat pada malam hari. Gulma ini cepat tumbuh dan manjat ke taman hingga menyulitkan biasa kalau pemanen tebu. Ini dia gampang mengikuti tanaman. Adapun cara pengendaliannya, yaitu cara mekanisnya itu dengan memotong-motong. Adapun jangan mencabutnya sebelum gulma-gulma ini melilit kayu. Seperti ini. Ini sebelumnya. Ini sudah melilit kayu. Baru ada juga dengan penyemprotan herbisida pada tanaman yang sebelum sampai muda, sampai segini umurnya, panjangnya tinggi segini ataupun masih muda. Adapun kelemahan pada gulma-gulma ini, kita akan melakukan dengan penyemprotan ataupun dengan menggunakan herbisida, yaitu beberapa herbisida yang bisa kita semprotkan itu. Gulma ini juga
gampang hidup di tempat tanah yang lembab. Gulma ini juga gampang hidup juga atau terhembus angin. Makanya kita selalu dengan cara mekanis atau mencabut apabila ada penyemprotan dengan herbisida. Itulah dua tempat lokasi yang berbeda pada tanaman jagung dan pada tanaman ubi kayu untuk melihat atau mengidentifikasi gulma yang pada tanaman tersebut. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.